Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat siang sahabat Desa Bantarsari, kembali lagi dengan kami di podcast kesayangan Anda di channel YouTube Podcast Desa Bantarsari, kesayangan warga Desa Bantarsari tentunya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dan menggali informasi yang luar biasa dari salah satu narasumber kita, yaitu nanti siapa, beliau akan memperkenalkan diri. Kalau sementara ini saya sapa dengan nama Pak Oscar ya, Pak, dari Politeknik Boas Digital Indonesia. Ya. Beliau ada salah satu dosen di sana dan insya Allah pada kesempatan ini akan sharing bersama dengan kita dan seluruh warga Desa Bantarsari melalui channel podcast Desa Bantarsari. Namun sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita bicara lebih panjang lagi, Ya. barangkali warga kami di Desa Bantarsari ingin kenal dulu dengan pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Silakan monggo memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ya. Pak. Terima kasih Pak Algi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Desa Bantarsari, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tim dari desa untuk saya berdiskusi lah ya. Ya. Kita konteksnya berdiskusi lah Pak Algi ya. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Oscar Haris, STMT. Kebetulan saya saat ini menjadi tim pengajar atau dosen pengajar di salah satu program studi teknologi rekayasa industri otomotif yang ada di Politeknik Digital Boas Indonesia. Saya juga menjadi dosen tamu di Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Saya sudah 2 tahun menjadi tim pengajar di Politeknik Digital Boas Indonesia. Mungkin itu saja perkenalan saya Pak Algi. Oh ya, basic saya kebetulan di bidang engineering Pak Algi ya. Engineering, Di mekanikal dan otomatisasi. Baik, terima kasih luar biasa. Berarti saya boleh sapa dengan sapaan Pak Oscar ya Pak ya. Mangga silakan. Ini luar biasa sekali sahabat desa semuanya. Iya. Saat ini ada narasumber kita yaitu dosen dari Politeknik Boas Digital Indonesia yang kampusnya sendiri ada di wilayah Desa Bantarsari Pak ya. Ya. Insya Allah nanti akan banyak sekali memberikan manfaat untuk seluruh warga Desa Bantarsari. Oke. Baik Pak Oscar, tema kita di hari ini yaitu pentingnya teknologi otomatisasi pertanian dalam peningkatan produktivitas hasil pertanian. Betul ya? Betul. Kalau kita bicara pertanian, masyarakat Bantarsari juga hampir mayoritas nih. Orang tua dulu adalah kerjanya petani. Ya. Akan tetapi sekarang ada penurunan Pak. Ya. Anak-anak mudanya justru malah nggak mau juga jadi petani. Nah ini kan jadi permasalahan buat kita. Ya. Jadi secara global sesungguhnya pertanian itu amat sangat penting dan menjadi jantung kehidupan karena pangan itu menjadi PR di seluruh dunia begitu Pak ya. Nah terkait tema ini barangkali Pak Oscar akan menyampaikan lebih awal tentang bagaimana sih era pertanian di saat ini begitu, di saat lahan yang semakin menyempit, kebutuhan pangan semakin meningkat. Nah, maka teknik seperti apa barangkali bisa diawali dari situ. Silakan Pak Oscar. Ya, seperti yang Pak Alki tadi sampaikan bahwa sekarang eranya orang sudah, ya banyak alasan orang sudah meninggalkan bidang pertanian ya. Betul. Kalau di Jepang sana mereka begitu bangga menjadi seorang petani. Saya petani, gitu. Bangga sekali di Jepang sana. Tapi di kita mungkin rasa kebanggaan untuk menjadi seorang petani itu sudah mulai terkikis lah seiring dengan berjalannya waktu ya. Nah itu banyak sekali faktor yang menyebabkan itu terjadi ya, termasuk salah satunya adalah degradasi lahan ya, yang saat ini memang menjadi isu yang paling utama ya, sehingga kita sudah kehabisan lahan untuk bisa melaksanakan proses pertanian, terutama di daerah perkotaan gitu ya, sehingga minat dari bidang pertanian itu sudah semakin berkurang ya, dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Nah, namun seiring hal itu terjadi, ada peran teknologi baru yang sebenarnya bisa menjadi alasan utama untuk kita tidak mengabaikan bidang pertanian di tengah isu degradasi lahan pertanian yang saat ini sedang mencuat itu ya. Kita juga sekarang sudah di bidang pertanian sudah mulai menerapkan teknologi pertanian yang mengantisipasi terjadinya kondisi seperti itu. Ya, contohnya kita mengenal yang namanya urban farming. Urban farming ya. Apa tuh urban farming? Biar sahabat desa nanti tahu. Nah, sahabat desa yang belum tahu tentang urban farming adalah saat ini isu urban farming itu begitu kuat yang sedang digalakan oleh pemerintah. Jadi sekarang kita bertani itu nggak perlu di lahan pertanian, tapi di rooftop, terus di teras ya. Itu kita sudah bisa menciptakan lahan pertanian. Nah, salah satu urban farming yang paling familiar kita rasakan itu adalah hidroponik. Itu salah satunya di antara sekian banyak gitu ya. Nah, itu hasil dari evolusi. Kalau saya bilang sih evolusi di bidang pertanian di tengah degradasi lahan pertanian yang saat ini sedang menjadi isu utama gitu ya. Nah, sehingga orang sekarang sudah beralih menjalankan pertanian itu menjadi dari konvensional ke modern ya, itu yang saya bilang urban farming. Akan tetapi di daerah-daerah pedesaan pertanian konvensional masih tetap gitu ya, masih tetap dijalankan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi pertanian konvensional ini harus diiringi, harus berjalan dengan adanya teknologi modernisasi yang arahnya nanti bisa menghasilkan tingkat produktivitas hasil pertanian, kualitas hasil pertanian. Nah, itulah yang saat ini menjadi tantangan di kami selaku akademisi untuk menciptakan teknologi-teknologi pertanian modern. Baik, ya Pak Oscar, terima kasih banyak. Berarti kalau tadi saya menyimak apa yang Pak Oscar sampaikan tentang modernisasi pertanian begitu ya, yang tadinya anak-anak muda milenial mendengar kata-kata pertanian itu identik dengan kotor begitu ya. Bahkan kalau zaman dulu tuh membajak harus menggunakan kerbau dulu atau sapi gitu ya. Tapi pertanian dengan bantuan teknologi begitu ya, itu akan membuat daya tarik dari sisi pertanian ini sehingga diminati begitu ya oleh insan muda atau anak-anak milenial zaman saat ini. Betul. Jadi tidak perlu harus, kalau mau membajak nggak seperti dulu harus cari sapi dulu gitu ya. Ada teknologinya sekarang ada alatnya begitu. Sehingga menjadikan efisiensi dalam pertanian begitu. Itu luar biasa sekali. Jadi sahabat desa, tadi salah satu contohnya adalah urban farming. Urban farming itu salah satu produknya yang sudah dijalankan apa Pak? Hidroponik ya. Hidroponik jadi tidak memerlukan lahan yang luas ya. Bisa di depan rumah, di dinding, di rooftop rumah, itu luar biasa sekali. Baik, dilanjut Pak, untuk tantangannya semakin kesini kan populasi manusia akan semakin meningkat, kebutuhan pangan, pertanian juga tentu akan semakin banyak. Akan tetapi dengan hadirnya teknologi otomatisasi dalam pertanian ini akan nanti menjadi solusi. Kira-kira kedepannya seperti apa lagi Pak langkah-langkah yang konkret begitu? Ya, memang mau tidak mau kita harus ciptakan sebuah teknologi yang mengarah ke hasil pertanian ya Pak Algi ya. Terutama di produktivitasnya itu sudah mau nggak mau di tengah tantangan global yang saat ini semakin meninggi gitu ya, modernisasi dan sebagainya macamnya, kita harus menciptakan teknologi-teknologi di bidang pertanian ya yang arahnya nanti bisa meningkatkan produktivitas.
Nah, kalau saya sih sebenarnya mengklasifikasikan menjadi 3 bagian ya tentang pengolahan pertanian itu ya. Yang pertama itu ada pengolahan tanah ya atau lahan, terus proses tanam ya, dan setelah itu ada pasca panen ya, pasca panen. Nah, itu tiga klasifikasi itu yang memang harus diiringi ya dengan teknologi pengolahannya ya. Kita ketahui seperti yang Pak Algi bilang tadi, teknologi proses pengolahan lahan. Betul. Atau tanah pertanian sebelum ditanam itu kan kalau dulu pakai kerbau gitu ya. Harus ada bajak ya. Ya, sekarang eranya sudah pakai kultivator, sudah pakai traktor gitu ya. Dan sekarang pun teknologi pengolahan pertanian tersebut yang sifatnya pakai traktor, kultivator itu sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat ya. Iya, betul. Kalau dulu itu teknologi kultivator dan traktor itu masih dikendalikan oleh manusia. Sekarang sudah autopilot. Keren. Jadi petaninya bisa dari sawah ya. Bisa di remote dan bisa berjalan sendiri ya. Aduh, keren, luar biasa sekali sawah desa. Baik, lanjut Pak. Sebenarnya itu teknologi yang menurut saya sih bukan teknologi yang luar biasa dan bukan teknologi yang lama itu teknologi yang baru gitu, tapi teknologi yang mungkin bisa kita ciptakan gitu kalau kita mau belajar gitu kan. Nah, kebetulan memang tantangan kami di akademisi itu adalah untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi tersebut. Nah, makanya kami di prodi mekatronika itu yang integrasi dengan mekanisasi dengan otomatisasi itu selalu mendevelop mahasiswa untuk menciptakan sebuah inovasi-inovasi yang nantinya arahnya bisa dipakai kemana saja untuk kehidupan kita gitu kan, salah satunya untuk ke pertanian gitu kan. Nah, itu dari sisi pengolahan pertanian. Terus ada lagi kalau dulu kita kalau di daerah-daerah itu namanya tandur ya. Nandur ya. Nanam padi. Nanam padi itu kan salah satu contohnya gitu kan. Itu kan masih pakai sama petani gitu manual ya, satu-satu. Dan itu memang masih banyak terjadi di daerah-daerah pedalaman gitu ya, di daerah-daerah di pinggir-pinggir. Nah, untuk pengolahan pertanian itu sendiri saat ini kita sudah mengenal teknologi yang namanya transplanter. Kalau dulu orang tuh nanam padi itu pakai tenaga manusia ya, dengan istilah tandur gitu ya. Sekarang sudah ada teknologi yang namanya transplanter. Jadi jadi tanaman padi yang sudah disiang, yang sudah lepas dari tempat pengolahan bibit itu, yang untuk disebar ke sawah itu dikumpulkan dalam satu tempat di mesin transplanter itu, dan nantinya mesin transplanter itu akan berjalan menyesuaikan luasan dari sawah itu dengan selama bergerak itu akan melakukan penanaman dalam baris yang sudah ditentukan ya, dalam jarak yang sudah ditentukan, sehingga nanti hasilnya rapi dan lebih cepat, pastinya lebih cepat. Betul. Itu sangat efisien dan sangat nilai efektivitasnya sangat tinggi sekali. Dan semua berarti sudah terukur dengan robot itu ya Pak? Ya, dengan mesin itu. Sebenarnya itu sudah dibilang semi robot sih kalau saya bilang gitu ya, sudah semi robot. Cuman dulu itu masih dikemudikan oleh manusia, tapi sekarang sudah mulai di autopilot. Nah, itu adalah merupakan bentuk teknologi pertanian yang sudah bukan baru ya, sudah berjalan, dan sekarang memang sudah di-upgrade. Salah satunya yang saya bilang itu yang sudah autopilot gitu ya. Dan masih banyak lagi Pak Algi tentang otomatisasi ya. Belum lagi yang dari udara. Iya, betul. Dari udara ada kita kenal namanya unmanned aerial vehicle atau kendaraan tanpa awak ya. Kendaraan tanpa awak ya. Jadi dia ya istilah kerennya drone. Jadi drone itu sekarang kan fungsinya di bidang pertanian, selain dia bisa memetakan lahan,
Betul. Dia juga bisa menyiram, Ya. memberi pupuk dari atas gitu kan. Nah, itu adalah merupakan bagian dari sistem otomatisasi di bidang pertanian yang pada akhirnya arahnya untuk menciptakan atau untuk mendapatkan nilai produktivitas yang tinggi dari bidang pertanian. Ya, Nah, Pak Ustadz, luar biasa sekali ya. Iya. Jadi memang sebetulnya ini bukan teknologi baru ya. Bukan di baru pertanian. sebenarnya, Hanya iya. saja Iya. barangkali bagi warga Bantarsari ada yang mungkin sebagian baru dengar nih. Iya. Apa namanya, teknik pertanian dengan mesin atau dengan terobosan-terobosan yang baru Dengan ini. otomatisasi Dengan seperti itu. otomatisasi, betul. Iya. Tadi pertama tanah. Iya. Tanahnya dikelola dengan baik menggunakan tadi ya teknologi, kemudian juga yang kedua Penanamannya, tanamnya, maksudnya. penanamannya tadi yang tadinya nandur, tapi menggunakan alat yang semi robot itu, yang dulunya di drive tapi sekarang sudah dikemudikan autopilot ya. Terus yang buat ini juga Pak, lagi buat pengolahan hasil pertaniannya. Pengelolaannya sekarang yang ketiga berarti ya. Kalau dulu digebot ya, kalau kita berbicara sawah nih ya, bukan Iya, perkebunan. betul. Dulu digebot itu sistem gebot. Nah, sekarang Kalau orang Bantarsari bilangnya dibuat, Pak. oh dibuat. Ya panen padi ya, digebot-gebot gitu. Iya, makanya orang-orang tua petani-petani itu pinggangnya sudah kuat-kuat ya. Iya. Nah, sekarang ada yang namanya power thresher gitu ya. Apa namanya Pak? Power Power thresher. thresher masuk si jerami dengan padinya, keluar dia tinggal padinya. Waduh, lari. Bahkan yang lebih canggih lagi, masuk jerami dengan padinya, keluar sudah jadi beras. Itu ada Pak, teknologi itu sudah ada sekarang gitu kan. Baru sampai jadi beras Pak ya, belum jadi bubur kan? Iya, jadi dari padi tapi sudah dijemur, belum? Hah? Belum. Langsung bisa jadi beras. Dia lahan pertanian yang sudah siap panen. Ya. Ada satu kendaraan lah ya. Di dalamnya itu sudah ada fitur dia untuk menyabit si batang padinya. batang padinya, terus dimasukkan ke dalam kendaraan tersebut. Nah, nanti dipisahkan antara jerami dengan padinya. Lalu nanti setelah dipisahkan ada dryer di dalam kendaraan itu yang nantinya akan dipanaskan gitu kan. Setelah itu baru digiling ya, rice milling. Di dalam itu ada rice milling. Dan nanti sudah keluar sudah jadi beras gitu kan. Dan si gabah si kulit padinya pun itu diolah lagi di dalam kendaraan itu ya. Bisa jadi dedak gitu ya. Iya betul. Jadi yang terbuang itu ampas si jeraminya saya sebenarnya sih. Iya. Nah, ampas jeraminya pun dibuangnya nggak dalam panjang-panjang gitu, kecil-kecil dicacah. Jadi udah keluar tuh cacahan jerami, di sebelah kirinya cacahan jerami, di sebelah kanannya beras, di bawahnya dedak. Itu kendaraan yang namanya modern combine harvester namanya itu ya. Modern combine harvester. Di negara-negara maju itu sudah pada pakai itu semua. Di Indonesia sudah ada sebenarnya gitu, tapi memang belum banyak sih. Belum familiar Pak ya. Belum familiar. Baik, itu luar biasa sekali. Dari tanahnya dikelola dengan efisien, kemudian cara penanamannya, kemudian juga pengolahan panennya juga luar biasa. Iya, betul. Kalau saat ini kan masyarakat di kita ya, kalau panen padi itu harus dijemur dulu. Tadi dibuat, dijemur, kemudian harus digiling. Ini dengan mesin yang luar biasa tadi kendaraan ada pemanas di dalamnya sehingga keluar tuh sudah bisa jadi beras Pak ya. Ini luar biasa sekali sahabat Desa Bantarsari. Jadi ini luar biasa dan terobosan-terobosan ini saya kira Pak Oscar di sesi akhir ini kita perlu sampaikan kepada masyarakat khususnya warga Desa Bantarsari untuk mengedukasi bahwa pertanian itu menarik saat ini dan harus digeluti oleh kalangan anak-anak muda milenial yang melek digital sehingga nanti untuk kebutuhan pangan, untuk kebutuhan produktivitas dan lain sebagainya bisa dikelola oleh anak-anak muda, tentunya ide-ide dan gagasannya dari insan-insan akademisi seperti Pak Oscar. Baik Pak, untuk di akhir ini barangkali ada apa saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan untuk warga kami di Desa Bantarsari, kemudian supaya para petani kita semangat dan mau melek teknologi begitu. Silakan Pak. Sebenarnya sih simpel yang ingin saya sampaikan bahwa
jangan takut untuk meninggalkan tradisi nenek moyang kita sebagai seorang petani. Iya, betul. Nenek moyang kita kalau nggak pelaut ya petani, Pak. Petani ya. Ya, nah tapi kita saat ini tidak dalam konteks membahas pelaut, tapi membahas pertanian. Pertanian. Ya, nah warisan budaya nenek moyang kita sebagai seorang petani itu hendaknya diteruskan oleh kita sebagai generasi muda. Nah, di era digitalisasi dan di era teknologi modern saat ini itu kita harus tertantang ya, untuk bisa tetap mengedepankan marwah kita sebagai petani ya dengan terus berinovasi, menciptakan teknologi-teknologi khususnya di bidang pertanian. Yang saya jabarkan tadi semua itu saat ini sudah berjalan dan berlangsung. Kedepannya kita harus berinovasi lagi untuk menciptakan yang lebih baik lagi. Tadi saya sempat menyinggung di awal tentang urban farming. Nah, ini bagi generasi muda ya warga desa Bantarsari harus sudah mulai melek informasi juga tentang urban farming ya. Karena Bantarsari ini menurut saya sih bukan lagi berada di pelosok atau di di pedalaman lah ya. Saya lihat ini udah termasuk perkotaan lah ya. Nah itu juga ya degradasi lahan pertanian juga sudah mulai ada gitu ya. Jadi sudah terasa sekali, Pak. Ya sudah mulailah kita memikirkan atau apa sih bahasa saya itu eksodus lah ya, eksodus dari pertanian konvensional ke pertanian modern. Dengan sudah mulai berinovasi dan mempelajari teknik-teknik urban farming sehingga kita nanti bercocok tanam itu bukan lagi di sawah, bukan lagi di kebun ya, tapi nanti di rooftop, di dinding rumah kita, di teras rumah kita, di pengarangan dengan cara-cara yang digitalisasi, yang bersih gitu kan. Tapi nanti hasilnya adalah kita bisa panen sayur, bisa panen buah, bisa panen bahkan padi pun sudah bisa kita tanam di rumah sekarang. Masya Allah. Dengan teknologi seperti itu. Luar biasa. Ya jadi bagi generasi atau bagi warga Bantarsari, saya sih berpesan untuk jangan pernah meninggalkan warisan tradisi nenek moyang kita sebagai seorang petani. Ya. Baik, jadi tidak ada alasan lagi untuk semua warga desa Bantarsari, apalagi generasi milenial gitu Pak ya, untuk tidak mau melek pertanian. Karena di era saat ini pertanian itu lebih akan mudah lagi dengan tadi terobosan-terobosan dari insan akademisi, sehingga nanti kita bisa menjadi anak muda yang dibanggakan karena pertanian tadi kata Pak Oscar adalah warisan dari leluhur kita. Maka terus berkarya dari bidang pertanian, dan ini semua kita lakukan bersama-sama, kolaborasi dari desa untuk Indonesia. Terima kasih banyak Pak Oscar atas waktunya, semoga bermanfaat. Amin. Ya. Dan nanti kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.